Selasa 5 Juli 2022, pemerintah menetapkan status PPKM Jabodetabek level 2 melalui instruksi Mendagri nomor 33 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 dan level 1 coronavirus disease di wilayah Jawa dan Bali. Baru berlaku 1 hari pemerintah merevisi status PPKM di Jabodetabek dari level 2 menjadi level 1. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas COVID-19 Alexander Ginting mengatakan untuk menetapkan status levelisasi PPKM sejak awal pandemi ada banyak variabel yang digunakan. Di antaranya indikator laju penularan dan kapasitas respons serta angka capaian vaksinasi. Menurut Ginting, laju penularan di wilayah Jabodetabek memang terjadi kenaikan, tapi tidak begitu berdampak pada jumlah pasien yang dirawat dan angka kematian. Penyebabnya, varian virus BA4 dan BA5 berbeda sifat dan keparahan penularannya dengan Delta. Bahwa indikator lengkap juga ini banyak dipengaruhi oleh vaksinasi. Jadi oleh karena itu memang tergantung tools. Jadi ini tools yang kita pakai. Jadi kalau instruksi Mendagri nomor 35 yang sekarang dikeluarkan itu bukan berarti mengabaikan bahwa penularan turun, enggak. Penularannya tetap. Jadi apa yang dibunyikan di instruksi Mendagri yang sebelumnya, angka penularannya tetap. Tetapi insight ataupun overview-nya yang berbeda. Ginting menambahkan, Mendagri nomor 35 bukan untuk menihilkan data-data yang ada. Penularan COVID-19 masih tetap ada, sehingga penting disampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, tidak membuat kerumunan, dan melakukan vaksinasi booster bagi yang belum. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan perubahan level PPKM mendadak yang diumumkan pemerintah selang 1 hari ini dinilai cukup berbahaya. Pengumuman apapun terkait data dan penjelasan tentang pandemi COVID-19 harus dipikirkan matang-matang dan melibatkan pertimbangan para ahli di bidangnya. Nah, itu bukan bicara hanya menyampaikan bahwa ini kita akan merubah strategi ini dari A ke B dari ini atau bukan hanya itu, tapi di situ adalah sudah menghitung, ya, bahkan sebelumnya itu sudah memastikan bahwa informasi atau data atau apapun yang disampaikan atau dikomunikasikan pada publik sudah tersaring dari sisi validitasnya, dari sisi potensi dampaknya, dari sisi kesiapannya, dan lain sebagainya. Menurut Diki, strategi komunikasi resiko harus menggunakan dasar keilmuan dan perhitungan jelas. Tidak boleh terburu-buru dalam mengumumkan sesuatu. Penanganan pandemi berkaitan dengan membangun kepercayaan di tengah situasi dan kondisi yang serba tidak pasti. Suatu negara yang memiliki strategi komunikasi risiko yang tepat dapat menangani pandemi menjadi lebih baik. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.